Anjing kalau udah sampai gigit orang, sampai gigit owner, artinya anjingnya itu udah very stress. Soalnya kalau anjing aja bisa sampai gigit kita sekali, kedepannya bisa akan gigit kita lagi. Balik lagi bersama saya Rani, tentunya hanya di channel YouTube-nya Fauna TV, di mana kalian bisa mendapatkan banyak sekali informasi dari narasumber atau bintang tamu kita yang pastinya bermanfaat untuk kalian semua yang ada di rumah ya. Nah, kali ini Sobat Fauna, ini salah satu bintang tamu yang cukup harus kalian simak karena kita akan banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari beliau. Langsung aja silahkan Koko diperkenalkan, kita panggilannya Sobat Fauna. Oke, halo, namaku Harlan, bisa dipanggil Harlan aja. Oke. Kalau aku sih sekarang lagi bergerak di bidang industri dog training, jadi ngelatih anjing-anjing yang sebenarnya fokusnya lebih ke ngelatih ownernya ya banyak kan ya. Oke. Jadi lebih ke ngajarin ownernya untuk ngajarin anjingnya. Oke. Kalau selama ini kan memang ada banyak orang yang fokusnya cuma anjingnya doang. Iya. Sedangkan ownernya setelah trainernya pulang, anjingnya cuma nurutnya sama trainer. Iya. Terus trainernya pulang, anjingnya udah gak nurut lagi sama lagi. owner. Oke. Kadang ada case yang kayak begitu. Oke. Nah, jadi biasanya aku ngajarinnya untuk case-case yang behavior modification lebih ke anjing yang mungkin galak, gigit owner lah, gigit kucing lah, gigit anjing lainnya, berantem lah, potty training lah. Ada juga yang masalah mungkin dia baru pertama kali punya anjing, jadi bingung mau mulai dari mana, cara potty trainingnya gimana. Cari di YouTube juga informasinya berceceran. Betul. Ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Nanti belum lagi di komunitas. Betul. Informasinya berbeda-beda lagi. Soalnya kan ini memang sarannya itu pasti akan based on experience mereka sebelumnya handling doggy. Jadi experience pasti berbeda-beda. Nah, biasanya setelah aku yang datang, ya aku udah mulai jelasin kalau mau mulai dari mana. Pertama kali punya anjing tuh harus mulai dari mana. Oke. Ini masuknya kayak berarti manajemen care juga nggak sih? Manajemen care gimana tuh? Masa manajemen care kita sama hewan gitu, kayak biasanya aku kalau misalnya kita baru pertama kali adopsi ya gitu kan, terus kita belum tahu mau ngapain, nah Koko bisa kayak ngajarinnya gitu. Iya bisa. Jadi mungkin biasanya common question itu biasanya orang nanya, anjing itu baiknya dipakai tali leher atau pakai tali badan. Terus ada juga yang nanya, kalau potty training baiknya dibawa keluar atau dalam rumah. Terus ada juga yang mungkin anjingnya perlu pakai kandang kandang kayak gimana, yang kandangnya ketutup dari atas atau kandang yang kayak playpen bayi gitu. Ya pertanyaan common question kayak gitu biasa aku jawab dan biasa aku gali sih sesuai dengan kebutuhan owner dan biasa kan aku datang ke rumahnya juga. Kita lihat kondisi rumahnya apakah memungkinkan untuk pakai playpen atau mungkin pakai kandang biasa. Tapi ada juga owner yang gak suka pakai kandang. Jadi dia maunya pakai playpen. Otomatis kan training yang kita berikan juga jadi berbeda lagi. Iya. Tapi kalau untuk melihat kan ya kita kan aku nggak ngerti ya karena aku kan nggak bisa pet communication juga ya. Nah pasti kan mungkin kalau misalnya masih newborn gitu kan, itu kan kayak bayi yang lagi lahir mah masih gampang ya untuk diajarin gitu kan dari nol gitu kan. Kalau yang udah gede, udah dewasa gitu itu gimana? Kalau ada case yang udah gede terus kayak nakal atau gimana, terus mau minta diajarin atau pupi-pupi sembarangan kayak gitu. Nah, berarti case-nya anjing dewasa, problem behavior-nya apa dulu nih? Maksudnya mau diajarin apa? Kalau misalkan soalnya beda case, itu beda cara trainingnya. Jadi kalau let's say kalau soal anjing saya sudah dewasa, sudah 3 tahun, misalkan golden jantan, suka pipis sembarangan, pipisnya nggak di tempat. Nah, balik lagi, kita tanya, oke, pipis nggak di tempat, maunya pipisnya di mana? Kita tanya dulu, gitu loh. Soalnya kadang ada owner yang bilangnya anjing saya pipis sembarangan, tapi dianya pun juga nggak tahu dianya maunya anjingnya pipisnya di Mau mana. di luar atau Mau di di luar, di dalam dalam? rumah, terus di dalam rumah tuh di mana, gitu. Oke. Nggak di-define Nggak gitu, cuman spesifikasinya mau di mana. iya, gitu loh. Nah, kalau misalkan untuk anjing dewasa, biasanya itu memang dari kecil tidak ada rutinitas dan kebiasaan yang pasti. Ya, biasanya kalau anjing sudah dewasa, biasanya aku sarankan kalau bisa ini udah general, semua orang udah pasti tahu lah. Jadi setiap kali bangun tidur, langsung pasang tali, langsung bawa keluar. Karena pagi hari itu adalah tingkat keberhasilan potty paling tinggi. Karena kita bangun pagi biasanya langsung kebelet sama kayak manusia. Jadi bangun pagi langsung bawa keluar, kasih dia kesempatan pipis dan pupuk. Habis itu baru boleh masuk ke rumah.
gitu. Nah, kalau misalkan dia belum pipis dan pup, tidak boleh masuk ke rumah sama sekali. Jadi kita harus taruh dia di tempat yang terpisah, tempat yang di mana dia tidak bisa pipis. Mungkin dia taruh di tempat yang dia bisa pipis pupnya di situ dulu sebelum masuk ke dalam rumah. Itulah. Jadi Atau nggak ada mungkin tempatnya biar dia aja yes, biasa ya. ya. Jadi syarat masuk ke dalam rumah itu sudah harus perutnya sudah kosong. Kosong. Kalau masih ada isinya dan kita bebasin dan ketika dia pup pipis sembarangan itu artinya salah kita. Siapa suruh dia sebelum pipis Diajakin pup, ini ya. iya siapa suruh belum pipis pup udah dimasukin gitu. Kalau Sorry, ya, sebenarnya seperti itu kan ya itu kan kebiasaan ya. iya, Terus juga pet owner-nya juga. Tapi kalau misalnya doggy itu sebenarnya bisa pakai pasir nggak sih? pakai pasir. Kan ini banyak tuh pasti pertanyaan kan. Kalau misalnya di Ada. apartemen kan, kalau Ya, misalnya kita apartemen kita pet friendly terus kita iya, bawa iya. doggy gitu kan. Kalau itu jujur memang aku sering beberapa kali mendapatkan pertanyaan kayak gitu. Oh bener ya? Jujur aku nggak tahu sih jawabannya sih. Oke. Iya, tapi Ada nggak tapi yang kayak begitu? Nggak ada ya, mostly nggak ada ya? belum ya, mostly sih masih yang paling efektif itu di pet, di rumput, sama ada juga case di mana klien, dia doggy-nya itu kalau dibawa ke trotoar, nginjak trotoar aja udah langsung bocor. Kenapa? Langsung buar gitu, langsung bocor. Langsung. Jadi memang kan mungkin itu lebih ke masalah kebiasaan sih dari kecil sih. Jadi cara trainingnya mungkin lebih ke kalau mungkin aku dikasih tahu untuk coba di-training ke pasir, biasanya aku bangun pagi langsung taruh di tempat pasir gitu. Pasir, Iya, jadi kita mau maksain dia untuk kebelet, kebeletnya di tempat yang benar. heeh, Gitu sih. iya. Ya hopefully dengan cara begitu setiap hari, Bisa dia bisa mengingat menyesuaikan ya, itu. heeh. Heeh. Soalnya kan kalau aku kan punya kucing ya, aku Iya, emang belum pernah memelihara doggy sih gitu iya. kan. Nah kalau aku tuh waktu dia baru lahir, itu tuh aku emang aku kandangin dulu sampai dia ngerti, oh Mhm, ini pasir ini mhm. tempat pupinya dia, Iya. gitu. Nah terus sampai sekarang itu masalahnya kalau di, kucing aku, mereka tuh agak picky. Jadi kalau pasirnya aku udah agak kelamaan, seminggu misalnya ya paling Mhm. lama aku ganti, dia nggak mau pipis lagi di pasir itu. Iya, dia harus pasir baru, jadi harus yang baunya tuh masih wangi. Oh. Kalau udah kayak seminggu pasirnya nggak diganti, maksimal seminggu lah ya, kalau aku lagi pergi ke mana gitu kan, terus aku nggak ganti pasir itu, mereka bisa pipis sembarangan. Oh, kucing pun bisa begitu? Kucing bisa begitu, gitu. Karena udah Oh. ngerasa kotor Mhm, pasirnya kan, nggak mhm. diganti-ganti, bukan Iya, karena iya. nggak dibersihin ya, tapi Iya. kan nggak aku tuh pakai tofu sebenarnya, tapi kan Mhm. tetep aja baunya itu kan beda kan pasti, Iya, iya, gitu. iya. Anjing juga sebenarnya sama sih. Ada Oke. yang anjing yang bisa begitu, jadi kalau misalkan kita beli kertas yang underpad itu doang, Heeh. kita taruh untuk beberapa doggies dia entah kenapa ketika dia udah pipis, dia nggak mau pipis di area tersebut lagi, dia berusaha Oke. untuk mencari Yang area yang baru, baru. heeh. Kalau nggak nemu yang baru biasanya dia akan pipisnya mulai meleset. Heeh. Iya, mulai meleset di luar pet lah, Iya. atau mungkin jadi menjauh dari pet gitu, Iya. karena dia merasa mungkin petnya udah kotor, udah Iya, penuh, jadi dia iya, nggak mau di nggak mau situ. lagi di situ, nggak Heeh, nyaman ya. tapi ada juga beberapa cases, doggy itu dia kalau underpad kita masukin ke dalam tray, otomatis kan dia nggak bisa nginjak, Mhm, underpad-nya kan mhm, jadi kakinya mungkin nggak berasa basah kan. Jadi mhm, dia bisa tetap pipis di situ lagi. mhm. Oh, Ada nggak juga yang mau. iya, jadi ada juga karena kan tray yang di atas itu kan plastik kan, Iya. jadi kan dia nginjak sensasinya cuman plastik. Sebenarnya itu bisa diajarin dengan cara setiap kali kita ngelihat dia pipis, kalau dia udah mulai keluar, kita bisa dorong ke dalam lagi. Itu Iya. memang bentuk koreksi yang kita kasih sebenarnya. Mhm. Cuman balik lagi kan anjing kita, hewan kita adalah aturan kita. Iya, Jadi harus bener. kita yang Iya, definisikan ke dia. iya. Kalau misalkan kita mau dia pipis pup di situ, Heeh. ya ditahan di situ sampai dia keluar, baru dia boleh dapat kebebasan. Oke. Kalau aku sih cara ngajarin ke anjing sih begitu. Oke. Iya. Kalau case paling berat apa kalau yang pernah? Kalau case paling berat sih, so far sih belum ada ya, lebih ke case yang panjang prosesnya. Maksudnya bukan berat sih, lebih Kalau ke proses panjang karena eee, anabulnya ya? iya, jadi karena anabulnya itu biasanya kasusnya itu yang terakhir aku dapat itu anjingnya gigit owner-nya sendiri. Iya, jadi kalau anjing udah sampai gigit owner-nya sendiri, berarti susah untuk dipercaya lagi anjingnya. Oke. Maksudnya ini adalah anjing yang sudah tidak bisa hidup di keluarga itu. Kucing aku nyakar aku sendiri gimana? Beda Eee, ya? beda, soalnya anjingnya ini beneran gigit dan tidak bisa lepas. Oh my God.
Iya, Itu kalau karena cuman apa segini doang, masalahnya? ya nggak tahu mungkin mau dibilang owner-nya jahat juga enggak. Mhm, Soalnya kadang ada anjing yang memang karakternya. dari karakter atau mungkin dari orang tuanya udah jelek, Oke. eee, mungkin orang tua jelek itu maksudnya, bukan orang tua manusianya tapi, orang tua anjingnya mungkin genetiknya jelek, atau mungkin dari orang tuanya mungkin punya masalah tulang lah, masalah, sakit lah, Mhm, akhirnya diturunin ke anak, mmm, akhirnya anaknya itu setiap hari mungkin let's say masalah hips. mhm, Jadi mungkin dia setiap hari merasa kesakitan, akhirnya mhm, bawaannya selalu stres, gampang stres. mmm, Anjing kalau udah sampai gigit orang, sampai gigit owner, artinya anjingnya itu udah very stress. mmm, Heeh, karena itu bentuk, cara dia mengekspresikan diri kalau dia tidak nyaman, mmm, gitu. Kalau dia cuma sekedar, growling, eee, air snapping itu kayak anjing cuman begini doang, itu air snapping namanya. Kalau mmm, biting itu udah gini, udah nggak bisa lepas. Lebih mhm, parahnya lagi digoncang sama dia. mmm, Nah, kalau udah sampai tahap begitu sih anjingnya udah very stress dan biasanya ya memang itu udah harus butuh bantuan bantuan trainer sih. mmm, Dan, eee, dia waktu itu memang, beratnya itu adalah, kita pasang tali pun juga dia nggak mau. Karena ketika kita pasang tali, dia tidak mau jalan karena takut, oh gitu. eee Trauma nggak kalau kayak gitu berarti? Lebih ke memang dari kecil tidak pernah dibiasain pakai tali, tidak pernah Mmm, dibiasain pakai kalung. Jadi tiba-tiba kalau dipakein kalung, pakein tali, otomatis dia akan merasa tidak nyaman dan menolak. Apa mmm, nih aku biasanya jadi bebas kayak, aja. apa nih ya, biasanya aku bebas-bebas saja, tiba-tiba Mhm, aku dipakein tali, heeh, ya itu makanya dia tidak nyaman. oke, Jadi kita harus perlu, melalui tahap di mana yang, ngajarin dulu, maksudnya biasain dulu tali gitu, kalau ada sensasi, di leher, iya, itu nggak apa-apa gitu loh, kita bukan mau ngapa-ngapain kamu, gitu mmm, loh. Maksudnya kalau nggak mau ada sensasi di leher, makanya jalan, gitu maksudnya, oke. Tapi heeh. yang kayak gitu butuh proses berapa lama kalau yang Tergantung doggy-nya mau belajar sampai sejauh Kak? apa gitu. Jadi Mmm, kita nggak bisa patok, berapa lama doggy ini akan berubah. Biasanya kalau mau secara general ya mungkin 3 bulan lah kalau oh secara lama juga ya? konsisten. Mmm, Iya, itu pun juga kalau misalkan anjing yang sudah pernah gigit orang, bukan berarti setelah training dia tetap, nggak gigit? behavior gigitnya itu Mhm, hilang, enggak mhm, juga. mhm, Jadi behavior itu pasti akan naik turun. Jadi mmm, yang kita bisa lakuin itu adalah ketika anjing yang sudah gigit, kita mengurangi. Jadi kita menjaga threshold, stress levelnya itu mhm, selalu down. Jadi oke, stress levelnya kalau udah down, most likely biasanya anjing udah lebih rasional, mmm, udah lebih bisa mikir, untuk tidak dikit-dikit stres dan tidak dikit-dikit baik, oke. gitu. Ada nggak sih faktor trauma gitu? Jadi trauma ini harus kita lihat ya, jadi nggak semua trauma itu buruk, nggak semua trauma itu baik juga. Jadi kadang memang ada trainer yang, bukan trainer, metode training yang fokus ke punishment, punishment 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 punishment, akhirnya tidak ada reward sama sekali, akhirnya itu mungkin yang mengajarkan anjingnya untuk tidak boleh ngelakuin apapun. Jadi Oke, kayak ngelakuin apapun pun salah, mmm, gitu loh. Kalau sedangkan kita itu maunya itu trainingnya itu balance. mhm, Balance-nya itu kayak maksudnya punishment pasti akan ada. Jadi sesimpel kayak mungkin susah lah diomongin mhm, lah kalau mhm, kalau kita mau bilang sebagai owner kita agak omelin, nggak pernah mhm, marah, itu mhm, pasti nggak nggak mungkin, mungkin. mhm, Pasti akan sesekali kita mungkin akan ada kesel sama anjing juga, mhm, eee, tapi harus balance. Jadi, kita selalu bilangnya tidak boleh naik sofa, tidak mhm, boleh gigit, tidak boleh pipis sembarangan, mmm, jalan tidak boleh narik, tapi kita maunya apa ke mereka kita tidak pernah show the action. iya, Jadi kita let's say kita maunya dia pipis maunya dia pipisnya di tempat yang benar, why iya, not kita ajarin dia pipis di tempat yang benar. iya, Jadi selama ini kita selalu expect, dia tahu sendiri, dia tahu dengan sendirinya, itu nggak nggak mungkin, akan bisa happen, mhm, kejadian kayak gitu. Terus kalau soal jalan puling, ya kenapa kita tidak ajarin untuk jalan di samping, mhm, gitu loh. Di samping mana harus jelas, di samping kiri atau di samping kanan, mmm, gitu. Di samping kiri, boleh offside atau tidak, mhm, boleh terlalu maju ke depan atau boleh tidak, mhm, atau agak ke belakang, itu semua harus di-guidance, harus di-direction-nya mhm. dari kita semua, Berarti nggak gitu. gampang ya kalau ngelihat Iya, anabul-anabul yang udah pada nurut kayak gitu tuh, nggak prosesnya gampang. ternyata
nggak gampang ya, nggak instan terus mereka Iya, langsung ini. Yang betul. anabul-anabul kalau aku suka lihat video di luar negeri itu kan bisa Iya, mencet-mencet apa namanya, tombol gitu-gitu. tombol Iya, itu sendiri, semua bisa kan diajarin. iya sih, nggak Iya, mungkin itu instingnya nggak ada mereka yang natural born talent tuh nggak mhm. ada. Iya sih, karena kan, apa itu kan, sesuai apa yang mungkin kalau Anambul tuh juga apa yang dia lihat dan diperlakukan gitu ya. Maksudnya kayak dilihat Heeh. gitu loh, dilihat kayak sering ngelihat owner-nya marah-marah gitu, dia jadi ikut marah-marah gitu nggak sih? Bisa jadi? Nggak selalu sih, Oke. tergantung temperamen anjingnya juga. Jadi kalau Oke. anjing yang gampang stres, biasa kita cuman teplak meja dikit aja dia udah langsung kayak Udah takut ya? begini. Tapi Oke. ada juga anjing kita begini dia malah ngelawan balik, yang gitu loh. Jadi emang tergantung temperamen Oh, anjingnya, malah gantian heeh, songong dia? tergantung drive anjingnya juga, Mhm gitu. mhm. Kalau drive-nya tinggi biasanya dia memang akan ada cenderung untuk antara ngelawan atau Mhm. ya mungkin ya bisa takut, Iya iya gitu loh, jadi iya. makin takut. Iya, reaksinya kan pasti beda-beda juga Beda-beda, sih. heeh. Oke. Oke, tadi kan udah cerita banyak banget ya tentang Ya. pengalaman gimana di dunia Anabul. Nah, kalau sekarang aku mau tahu untuk, Koko ini servisnya itu bisa kita kayak ambil paketan apa gimana sih? Terus per jam Oke atau paketan bulanan, tahunan, atau cuman per jam atau oke. gimana? Kalau aku tuh biasanya sistemnya itu adalah visit, jadi training ke rumah. Jadi Mmm, bukan sistem yang board and train, bukan oke. itu. Jadi aku tidak bisa menerima penitipan anjing untuk di-training ke tempat aku Tapi belum maksudnya bisa. kayak ambil paketan selama sebulan untuk visit Eee 8 kali gitu, let's say? Jadi aku tuh sistemnya ambil paket visit. Jadi, Oke. paketnya itu adalah yang ada yang 5, ada yang untuk sekarang ya, untuk hari ini, untuk tanggal ini ada yang 5, ada yang, 14, Mmm, ada yang 36 sama 70 kayaknya nggak salah. oke, wow. Iya, Itu jadi, dalam tergantung ngambil mhm. paketnya yang mana. Jadi kalau yang 5 sesi biasanya seminggu sekali, Oke, sebulan kalau ya? yang 14 itu memang common itu biasanya aku tawarinnya 14. Jadi itu Mmm. untuk, 2 kali seminggu. Seminggu 2 kali, sorry. Berarti kalau Heeh. 14 itu jadi 2 bulan, nggak nyampe? Eee, Bisa jadi 2 bulan. Oke, bisa Kadang juga tergantung rute aku training juga dan segala macamnya kan. Jadi mhm. mungkin, eee, ada yang mungkin hari ini booking tapi belum tentu dapat tanggal hari ini. Oh wow, Jadi saking bulan banyaknya depan. ya? Wow, Iya, jadi, terus untuk, sesi trainingnya itu berlangsung berapa lama, itu 1 jam. oke Kalau jadi 1 dogi 1 jam. Kalau oke. misalkan Mhm. owner-nya punya 2 dogi ya 2 2 jam? jam. Mhm. Heeh. Sendiri-sendiri ya? Iya, Oke jadi trainingnya terpisah, jadi oke, tidak bisa dibarengin. dibarengin. Satu hari bisa berapa Kalau sekarang murid? sih, sehari sih maksimal aku sih menjaga cuman 4, Oke 4 rumah. oke. Jadi kadang satu rumah bisa punya 2 dogi dan Oh, itu iya. pasti ini banget ya, maksudnya apa, stres gak sih? Ya udah stres mah udah pasti. Udah pasti stres ya, karena Stres kan pasti. ini kan kayak anabul ya, Iya binatang bukan manusia iya, yang kayak kita bisa kayak, "Ayo kamu tuh maunya heeh apa, maunya gimana?" Kan harus heeh pelan-pelan gitu, bener heeh. nggak sih? Maksudnya Iya, makanya di awal-awal setiap kali mau booking aku kan ada, pengisian form. Jadi dari situ aku bisa baca, kan ada form yang minta mereka ngisi anjingnya susah makan atau tidak, mhm, anjingnya sudah dibiasain pakai tali atau belum, lingkungan tempat tinggalnya dog friendly atau tidak. mhm, Soalnya kan itu nanti akan berpengaruh ke, ketika aku training gitu. Jadi kadang kalau misalkan tempatnya nggak dog friendly, sedangkan anjingnya punya kebutuhan harus dibawa jalan kan nggak bisa mhm, juga. mhm, Terus kalau anjing yang susah makan, biasanya aku sarankan untuk dipuasain, mmm, atau mungkin anjingnya kalau misalkan punya masalah alergi dengan ayam rebus, biasanya aku kan training pakai ayam rebus, ya aku sarankan dari owner yang provide mhm, treats-nya, gitu sih. Biasanya dari situ udah kefiltrasi mana yang kira-kira owner-nya cocok dengan gaya training aku atau tidak, dari situ. Terus mmm, kan aku juga mem-provide trial 5 mmm, 5 sesi dulu. mmm, Kalau misalkan 5 sesi cocok, baru oke, kita lanjut, kalau nggak cocok, ya sudah, mmm, bisa cari trainer lain dulu nggak masalah. iya iya Mhm, bener. Sampai saat ini udah ada berapa murid? 100 lebih mungkin. Wow, sendirian? Kalau sekarang masih sendirian, memang belum Wow, ada tim, karena memang aku lagi building foundation juga lah yang bagus, maksudnya biar bisa dipakai buat
semua anjing Oke. juga. Heeh. Jadi langsung dong itu, maksudnya door to door sendiri gitu? Kalau sekarang ya, Wow, ada misalnya. pakai safety ini nggak sih? Eee Safety apa ya, safety tools, safety eee, vest atau iya. safety Kalau aku pribadi, kalau aku memang aku ada suntik rabies buat aku sendiri. Oke. Iya. Udah pasti ya itu, Iya, aku ada suntik wajib. rabies untuk aku sendiri karena aku tidak mau, kejadian apa-apa di aku. Mhm. Jadi, biasanya aku berusaha untuk bikin sebuah training plan yang di mana aku tidak boleh digigit sampai digigit sama anjing. Mhm. Karena kalau misalkan aku digigit sama anjing, artinya training plan yang aku berikan itu sudah gagal. Mhm. Gitu, artinya aku gagal mendapatkan kepercayaan si anjingnya atau aku yang kurang berhati-hati. Mmm. Soalnya kalau anjing aja bisa sampai gigit Gigit, kita sekali, heeh. ke depannya bisa akan gigit kita lagi. Aduh. Heeh, jadi, Tapi belum sampai ada kan? ada beberapa kejadian yang sampai gigit, tapi nggak sampai yang gigit, sampai yang nempel gitu, enggak. Oke. Karena aku memang kan aku ini kan dog trainer, jadi aku udah Heeh. terbiasa untuk, refleks. Oke. Refleksnya itu Langsung cepat lebih ya? lebih cepat lah Heeh. daripada manusia biasanya gitu loh. Jadi, Heeh. aku pun juga harus bisa mengerti, body language-nya mereka, kapan mereka merasa tidak nyaman dan nyaman tuh kelihatan dari body language-nya Mhm mereka. mhm. Heeh. Iya sih, aku juga meskipun aku nggak begitu paham ya dengan Iya. dunia dog karena Mhm. memang aku nggak memelihara anjing Heeh. khususnya gitu, cuman aku percaya banget sih karena kalau aku suka, sama binatang yang lain, kayak misalnya contohnya aku berkuda, itu kalau misalnya aku bisa ngerasain kalau dia nyaman sama aku, Iya. kalau dia nggak nyaman sama aku tuh jalan aja nggak enak. Iya, Jadi beda. emang, ada koneksinya sih, Iya iya. itu gitu. Nah, Kak lagi. Tadi kok sekarang Iya, Kak kan nggak apa-apa. jadi aduh. Nah kita kan jadi di dalam aplikasi kita Fauna ini itu kita akan soft launching, mungkin pas ini tayang udah launching ya, Mhm. udah soft launching, itu fitur yang namanya Fauna Experience. Jadi di mana kita itu bisa mendapatkan servis yang dibutuhkan oleh anabul kita atau hewan kita yang lain itu untuk, mendapatkan jasanya gitu. Jadi kayak misalnya dog trainer gitu kan. Nah, kita bisa cari di, fitur Fauna Experience itu gitu. Kita bisa booking di situ, kita bisa cari dari situ, terus kita juga bisa pilih ada nggak sih kalau, dog trainer tuh cewek tuh juga ada ya, Mas? Ada aja. Heeh. Kalau di Indonesia ada aja kalau Ada aku aja lihat ya? sih ada aja. Heeh, jadi kita bisa kalau misalnya mau cari dog trainer, dog walker kan sekarang udah ini juga ya, di Iya Indonesia udah ada juga ya, iya. ataupun, handler kayak gitu, itu bisa di fitur kita yang namanya Fauna Experience Oh, gitu, oke, siap. heeh. Udah keren banget sekarang Iya, ya jadi Fauna ya. nanti, gabung nih ya, buat kalian yang lagi mau cari-cari untuk mungkin ya bisa jadi juga groomer atau handler atau trainer. Mungkin kalau misalnya Koko ini kan yang daily ya, apa sih nyebutnya yang training untuk keseharian ya. Iya iya. Kan ada juga yang training buat event Heeh. ya, kompetisi Kompetisi. kompetisi. Itu udah beda lagi ya, Itu beda Kok? karena aku nggak mengerti di ranah Enggak, di ranah bukan situ. spesialisnya Bukan ya. spesialis Tapi ya. dulu sekolah apa gimana sih? Jadi mungkin aku start-nya basically sama kayak semua orang yang Mmm, punya anjing dan, ya kita tahu zaman sekarang YouTube dan segala macamnya ada. mhm, Aku awal-awalnya memang pelajarinya dari situ semua. oke, Tapi seiring waktu berjalan, itu kan aku training-nya ke anjing aku dulu sendiri mhm, dulu. Tidak semua, hal yang di internet itu bisa adopsi, diterapin. mhm, Karena ada yang benar, ada yang ngaco, iya bener, gitu loh. Soalnya kalau di internet itu kan memang mostly fokusnya itu lebih ke positive reinforcement ya. iya, Karena emang positive reinforcement itu memang terlihat bagus kalau di publik. mhm, Tapi kalau misalkan kita training-nya dengan cara yang agak kasar sedikit, pasti tidak bisa beda, diterima di publik. Jadi iya, kadang ada beberapa dogi yang kita tidak bisa fokus ke training cuma menggunakan makanan aja. Jadi oke, memang ada beberapa dogi kasus yang, kalau misalkan doginya udah agak kurang asem, mhm, memang harus ada put sedikit correction mhm, supaya dia belajar kalau gigit orang tuh nggak boleh, mhm, gitu. Kalau gigit orang kena koreksi. iya, Kalau kamu duduk diam, ngeliatin mata baru dapat baru dapet ini reward ya. yang dia mau. Pernah nggak kepikiran tapi kalau ngajarin K9? Sekarang lagi mendalami materi itu memang lagi ke arah sana Wow, juga, heeh. Soalnya materi untuk, ngajarin anjing besar sama anjing kecil itu tidak bisa diterapkan sama, persis. Kadang sesimpel minta anjing kecil sit itu memang sangat gampang sekali. Kita cuman begini aja dia udah langsung sit. Tapi mhm, kadang ada anjing yang besar,
dia gak suka makanan, gak bisa terima makanan dengan baik, terima makanan kasar, maksudnya gigit tangan, kita kasih makan, tangan kita Kita digigit. udah kayak apa namanya, segimana caranya ya udah nggak Itu bisa udah ya. bisa, itu udah beda caranya. Jadi nggak semua cara itu bisa Treatment-nya. buat semua dogi. Heeh. Apalagi kan yang kalau Kinen itu kan yang udah terbiasa dengan keras ya, maksudnya didikan keras Iya, ya. iya, Ya kan, heeh, tertib dan keras ya kan. iya. Maksudnya bukan keras yang gimana-gimana, tapi maksudnya kalau saatnya lari ya harus lari, nggak bisa Lebih ke males-malesan. tegas lah, Iya, maksudnya tegas-tegas, iya, jadi heeh. sit ya sit gitu, Iya, down ya down, bukannya heeh. sit-nya mana sit-nya Iya. mana, down-nya mana, Udah bukan keburu begitu. Iya, ya kalau suruh lari ya heeh, lari gitu iya, kan. betul, Nggak kayak, iya, "Ayo lari ya," keburu malingnya kabur. iya, nggak bisa begitu, Iya, aduh seru heeh, banget. Juga kalau di apps kita itu sebenarnya heeh, kok itu kita juga ada Fauna Care itu, iya. dia untuk telemedicine sama konsultasi dokter hewan. Oh, Ya itu kita ada. Jadi kalau misalnya mungkin, tadi kita ngomongin yang anjing besar kan, memang anjing besar itu kan agak tricky ya, iya, gitu kan. Kalau misalnya malam-malam muntah atau gimana-gimana, susah kita cari Grab atau nyetir sendiri ke klinik. Nah itu bisa kita dipanggil konsultasi. atau Enggak, kita telemedicine aja, online oh, aja, online, kita online aja oh, gitu. Terus kita juga ada foundation, oke, iya untuk penggalangan dana untuk hewan, yang tidak mampu, bukan hmm, tidak mampu sih, hewan iya, terlantar, kurang heeh, beruntung, kurang beruntung. Nggak cuman pet iya, doang, iya, tapi semuanya sih, semua oke. hewan gitu. Oh, bagus juga ya Iya, kayak begitu ya. nanti pokoknya harus coba dan juga nanti temukan Ko Harlan ini di experience. Siap. Aduh, nah kok kira-kira ini habis dari sini nih ada jadwal nggak? Kebetulan hari ini lagi dikosongin sih. Oh, Iya. terima kasih Iya. banyak. Tapi Iya. apa, maksudnya nerima muridnya itu dalam 1 minggu setiap hari? Kalau sekarang kan karena aku masih merintis, masih baru, jadi aku everyday masih ngajar, even Oke. lebaran pun waktu itu masih ngajar juga. Wow, iya sih, karena Iya, kan ini ya, heeh, fleksibel aja ya. sekarang masih fleksibel aja. Wow, jadi Iya, nanti, sampai ketemu nanti kita bikin promo-promo ya di iya, fiturnya Fauna ya, iya, yang iya, di experience ya. iya, Oke Sobat Fauna, terima kasih banyak Ko Harlan udah sama-sama. mampir, seru banget dan banyak banget ternyata nggak semudah itu Enggak semudah itu. menjadi, paw parents Iya. ya, gimana ngajarin anabulnya, oke. Mungkin kalau misalnya saya boleh punya anjing, saya sih pengennya anabul itu bully camp. Bully camp. Bully camp, bener gak sih? Bener gak sih? Aduh, American Bully Iya, maksudnya? American Bully. Oh, Iya Bully iya. camp itu kan komunitasnya ya kalau nggak Oh, salah itu Bully ada. Iya camp. bully camp apa sih American Bully? Iya yang nanti deh, Kurang tahu iya juga sih. kasih fotonya di sini Iya, ya. iya, Nah iya. itu salah satu, kalau Oh. nggak corgi deh, Ah, kalau ah, ah, yang ah. biasa corgi lah, Iya, iya. corgi. Tapi aku sih dari dulu kepengennya si Bully camp apa Bully camp itulah. Champion maksudnya? Bukan nih yang kayak gini nih, jadinya nanti kita kasih ya fotonya ya, Ah, ah, ah. Bully, nih. Nanti biar ditampilin bully camp doggy. Apa sih? Iya American American Bully. ya, Nama bully anjing camp. apa nama komunitasnya? Jenisnya. Ini apa? Oh ya itu nama komunitasnya. Ini apa? Ini. Ini American Bully buatan manusia. Jadi Oh. alamnya itu memang anjing American Bully itu gak Oh. sependek itu. Oh. Iya, jadi dia mungkin udah campuran Breed sama, ya? iya, desain breed lah kayaknya sebutannya. Oh. Iya kalau ini kan dia Iya, kayak komunitasnya kan. iya ini komunitas. Ini lucu banget. Ini kan masih puppy kayaknya. Ya ini masih Selenci ini ya. kali ini kan. Oh. Aku sih pengen yang ini, yang tadi aku mana ya tadi ya? Ya ini. Oh, itu banyak sih kayaknya di Jambi ada tuh ya. Iya sih, cuman aku takut nanti nanti aku kasih tahu ya kalian. Ini Iya, yang iya. kepengenan aku. Iya, iya, iya. Itu masuknya masih tergolong anjing kecil? Apa udah Anjing gede? besar tapi kakinya kecil. Oke, tadi seru banget. Iya, Terima iya. kasih banyak Ko Oke, Harlan. makasih. Sobat Fauna jangan lupa untuk terus ditonton, dipantengin karena banyak banget info-info menarik yang akan kita dapatkan yang mungkin kalian belum tahu ataupun kalian yang baru ingin memulai untuk memelihara hewan bisa banget nanti dapat informasi dari narasumber kita. Nah, jangan lupa untuk terus ditonton, di-like, di-subscribe dan juga di-download karena banyak sekali manfaat yang bisa kalian temukan di aplikasi Fauna. Terima kasih.